Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari jemaah haji Indonesia, kita menuju ke Jeddah, Arab Saudi bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum Lukman, selamat siang waktu Jakarta. Lukman, kita pantau kedatangan kloter atau gelombang kedua jemaah haji yang berada di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Pantauan Anda bagaimana kemudian kondisi, apa yang harus diantisipasi dan juga mungkin bisa dielaborasi fasilitas yang bisa didapatkan oleh jemaah haji yang tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah Arab Saudi seperti apa? Baik, terima kasih Tiffany. Selamat siang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan saat ini saya sedang berada di kota Jeddah ya, tepatnya di kedatangan nanti insya Allah secara bergelombang kedatangan jamaah haji gelombang kedua akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan sampai hari ini tepatnya pukul 6 pagi waktu Arab Saudi itu bisa kami laporkan jumlah kedatangan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi saat ini sudah mencapai 285 kloter dengan total jamaah 110.534 kloter. Kemudian yang mana jumlah ini masih didominasi oleh lansia dan perempuan, yakni kurang lebih 23.553 lansia. Dan secara keseluruhan ini hampir melebihi 50% ya, jadi total ada sekitar 54% yang saat ini sudah mendarat dan tinggal di Saudi Arabia dari total jamaah Indonesia 221.000. Secara mayoritas, secara keseluruhan Tiffany, kondisi jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci di Saudi Arabia, alhamdulillah dalam kondisi kebanyakan dalam kondisi sehat ya. Keberangkatan, penjemputan dari tanah air hingga ke Arab Saudi itu berjalan tertib dan lancar. Para jamaah haji yang kedatangan pada gelombang kedua ini itu sudah dihimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh agar mengenakan kain ikhram saat di embarkasi masing-masing. Kalau tidak bisa di embarkasi, setidaknya mengenakan kain ikhram di atas pesawat karena prosesi pikot itu akan diambil atau diawali di Yalamlam di atas pesawat. Jadi jamaah haji yang akan berangkat dari Indonesia, kami ingatkan sekali lagi untuk mengenakan kain ikhram di embarkasi masing-masing atau di atas pesawat. Hal ini mengingat nanti ketika tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka akan langsung diangkut tanpa ada proses penggantian ikhram lagi. Jadi kebanyakan jamaah haji ini akan melewati fast track atau langsung diangkut ke atas bus tanpa melakukan pemeriksaan imigrasi, sehingga bisa langsung beribadah umroh. Hal ini tentu akan memudahkan jamaah nanti saat beribadah di Tanah Suci. Namun meskipun telah dihimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, banyak di antara jamaah kita yang masih abai ya, masih banyak yang ketika mendarat di Tanah Suci di Bandara Jeddah itu masih mengenakan pakaian biasa, masih mengenakan sepatu, masih mengenakan kaos, bahkan ada yang memakai ikhram tapi masih memakai, mohon maaf, masih memakai celana dalam. Hal ini tentunya tidak boleh karena memang syarat dan rukunnya itu ikhram itu tidak boleh memakai apapun kecuali kain ikhram. Jadi tidak boleh mengenakan sepatu, baju, celana, kaos dan topi. Jadi semuanya seperti itu. Selain kondisi jamaah haji yang sudah berikhram, bisa kami laporkan kondisi kesehatan jamaah haji saat ini masih terus dipantau ya, karena cuaca di Arab Saudi sendiri itu fluktuatif, kadang suhunya tinggi, kadang suhunya rendah. Dan hari-hari terakhir ini memang suhu di Arab Saudi memang agak tinggi ya, kisaran antara 39 sampai 40 derajat Celcius.
Hal ini tentu akan memberatkan para jamaah haji, akan menyulitkan jamaah haji saat beribadah di tanah suci. Apalagi jamaah haji yang baru saja mendarat di bandara, karena perbedaan suhu ketika berada di tanah air, ketika berada di pesawat yang suhunya cukup dingin, itu akan langsung disambut dengan cuaca ekstrim, yakni panas yang sangat menyengat. Jadi para jamaah haji untuk menghindari biar tetap sehat, biar tetap fit saat menjalankan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram, itu sebelum turun di tanah suci, jamaah haji harus mempersiapkan diri, menjaga kesehatannya dengan banyak minum air putih, kemudian mungkin asupan bergizi, makanan juga terus disantap gitu kan. Sama jangan lupa selama di pesawat usahakan untuk bisa tidur ya, karena memang perjalanannya sangat panjang. Khawatirnya nanti kalau istirahatnya kurang makan dan kurang minum, nanti terjadi semacam disorientasi, mungkin hilang ingatan, demensia, atau jet lag, kebingungan mau kemana. Dan ini banyak kita temui jamaah haji yang baru saja mendarat itu mendapat apa namanya, demensia seperti itu. Jadi para jamaah haji yang ingin agar ibadahnya tetap berjalan lancar, tubuhnya tetap fit, itu diharapkan atau dihimbau tetap menjaga kesehatannya saat di embarkasi dan saat berada di atas pesawat. Tiffany. Oke, Lukman, dari jemaah haji yang tiba di Jeddah di Arab Saudi, rata-rata dari mereka seluruh jemaah ini langsung diberangkatkan ke hotel yang berada di Mekah, dan kita tahu bahwa jarak antara Jeddah ke Mekah kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, pantauan Anda bagaimana agar jemaah haji khususnya mereka yang lansia atau ada di kondisi dengan penyakit tertentu bisa tetap terjaga dan juga diawasi tentunya oleh para petugas penyelenggara ibadah haji. Baik, benar sekali Tiffany, jamaah kita memang rata-rata berusia lansia ya, bahkan 80% itu adalah mengidap penyakit kesehatan beresiko tinggi. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, petugas haji Indonesia telah menyiapkan tim kesehatan dan tim untuk membantu para jamaah haji melakukan ibadah umroh wajib di tanah suci. Di antaranya adalah tim pendorong kursi roda atau membantu jamaah haji untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Bukit Shofah dan Marwah. Mereka akan dibantu dengan naik kursi roda, dan tentunya petugas haji akan mendorong mereka berkeliling sebanyak 7 kali. Terus kemudian bagi jamaah haji yang memang dalam kondisi tidak fit, itu nanti akan disediakan golf car, baik itu ketika turun di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, maupun nanti saat beribadah umroh, tawaf, khususnya tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Jadi ada tim-tim khusus yang akan membantu para jamaah untuk melakukan ibadah. Hal ini tentunya untuk mempermudah sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bahwa Haji 2026 ini sangat humanis, sangat ramah terhadap perempuan, lansia, dan khususnya lagi terhadap para disabilitas. Jadi perlakuan khusus ini akan terus diberikan kepada jamaah haji yang memang betul-betul membutuhkan itu, Tiffany. Baik, terima kasih Lukman Rozak atas laporan Anda dari perkembangan dan juga pantauan kedatangan jemaah haji yang berada di Jeddah Arab Saudi. Selamat siang, selamat kembali bertugas.